Yang kanannya kurang semerak, yang kirinya kurang serempak, yang tengah-tengahnya kurang kompak. Kalau kata anak Betawi, ada Bapak Sulaiman lagi megang tasbih, maka saya ulangi salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Haji Dr. Andes Harun Ar-Rasyid, kepada yang terhormat Wakil Yayasan Dr. Andes Burhanuddin, kepada yang terhormat Ketua Pendidikan Pluit Raya Haji Busonit MA, kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD, SMP, SMK Pendidikan Pluit Raya, kepada yang terhormat Dewan Guru Pendidikan Pluit Raya, kepada yang terhormat Wali Murid Pendidikan Pluit Raya, kepada yang terhormat para wisudawan Pendidikan Pluit Raya, kepada yang terhormat siswa SMP, SD, SMK Pendidikan Pluit Raya. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang insya Allah tidak sepanjang-panjangnya sungai dan tidak selebar-lebarnya lautan, tetapi yang insya Allah ilmunya sedalam-dalam samudra, dengan judul kepercayaan kita terhadap Al-Quran. Setiap agama mempunyai kitab sucinya masing-masing. Hindu mempunyai kitab suci Weda, Nasrani mempunyai kitab suci Injil, Yahudi mempunyai kitab suci Taurat, dan kita sebagai umat Islam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab suci? Paling kurang karena 3 hal. Hal yang pertama, bahkan sampai hari ini pun tidak ada seseorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Jangankan satu kitab, satu surah, bahkan satu ayat sekalipun. Sebuah kitab dinamakan suci kalau ia terbebas dari intervensi manusia. Apabila Al-Quran dibuat oleh yang bernama Muhammad, yang dimana Muhammad ini mampu melakukannya, mungkin orang lain pun akan mampu melakukannya. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu birabbil misli. Jika kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu buatan Muhammad saja, coba kamu buat satu kitab seperti Al-Quran ini. Kamu tidak bisa sendiri, usikum malakum. Kamu ajak teman-teman kamu secara bersamaan buat satu kitab seperti Al-Quran ini. Mungkin sudah ada yang mencoba membuat satu surah dengan gambaran surah Al-Fil. Al-Fil, ma huwa fil, wa ma adraka mal fil, lau hultu muntail wal hujan. Gajah, apakah gajah itu? Apakah kamu tahu gajah itu? Dia mempunyai belalai dan ekor yang panjang. Kalimatnya sudah berbentuk dengan syair, tapi isinya jauh panggang dari api. Karena yang namanya gajah tidak perlu turun surah seperti ini. Orang lain pun akan tahu bahwa gajah mempunyai belalai dan ekor yang panjang. Surah Al-Fil seperti ini dibuat oleh Muslimah Al-Kadzab, dan memang orang-orang Quraisy sana
pandai dengan para penyair-penyair dan para sastrawan-sastrawan hebat. Bahkan di pasar Ulhas itu diadakan lomba tiap tahunnya para penyair-penyair hebat, yang dimana pemenangnya ini ditempelkan di dinding Ka'bah. Itu sudah dicoba. Di sisi lain kita lihat bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran tentu sangat jauh sekali bedanya. Al-Quran isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan editornya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis isi dan editornya dari Nabi Muhammad SAW. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kita yakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Kita ambil contoh di negara Jepang. Ia buat pabrik mobil namanya Toyota. Seiring dengan itu, ia mengeluarkan buku panduan tentang mobil Toyota. Kecepatannya segini, order gelnya ini, kalau rusak dibetulinya begini, bahan bakarnya ini. Karena pabriknya lah yang membuat, tentu buku panduannya sama persis dengan mobilnya. Lain cerita kita punya mobil Chevrolet lalu rusak dibetuli dengan mobil Toyota misalnya, tentu tidak akan sama. Sama halnya dengan manusia. Jika manusia ingin sukses, selamat dunia dan akhirat, maka manusia harus mengikuti buku panduan yang dikeluarkan oleh penciptanya. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita yakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci karena ajarannya tidak saling simpang, saling silang, dan tidak saling kontroversi. Di situ ayat diajarkan Tuhan itu ada 3, tapi di lain ayat diajarkan Tuhan itu esa. Sebuah kitab dinamakan suci kalau ajarannya tidak saling simpang, saling silang, dan tidak saling kontroversi. Ini hal yang ketiga. Mungkin hanya segini yang saya sampaikan. Kalau kata orang luar negeri, ever. Kalau kata orang Arab, ta'alum. Tapi kalau kata aneh, ente kudu tahu dalamnya kali, tapi ente kudu tahu dalamnya rawa. Ini dia si Abang Ashraf yang insya Allah menjadi dai di masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.